Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Siapa nih yang ingin belajar bahasa Jepang? Nah, kebetulan banget. Aku mau ngasih tahu ke kalian kalau ada aplikasi yang bisa membantu kalian belajar bahasa Jepang. Eits, ini bukan sembarang aplikasi loh. Aplikasi ini pada dasarnya berbasis game. Jadi selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain game. Sangat menarik bukan? Apa sih nama aplikasinya? Nama aplikasinya adalah Kawaii Nihongo. Nah, aplikasi ini dapat diunduh di App Store maupun di Play Store. Tentunya secara gratis. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Kita simak video berikut ini ya. Jadi, kita harus mempunyai aplikasi Kawaii Nihongo. Pastikan udah terinstall ya, lalu kita buka dan tunggu seperti biasa. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik yang school. Pada school ini ada dua pintu, yaitu pintu Kana dan pintu Learn. Kita masuk ke pintu Kana yuk. Sesuai dengan namanya, jadi di pintu ini ada hiragana dari A sampai Po. Terus ada katakana dari A sampai Po. Lalu ada youong yang berisi suara dari huruf-huruf ini. Selanjutnya kita masuk ke pintu Learn yuk. Nah, di sini tuh ada banyak latihan yang terdiri dari huruf hiragana, katakana, kosakata, sampai tata bahasa. Oh ya, jadi sub latihan ini tidak bisa digunakan kalau kita belum menyelesaikan sub latihan sebelumnya. Wah, banyak sekali bukan? Kita lanjut ke gedung arcade kui. Wah, seperti time zone ya tampilannya. Kita klik yuk. Nah, sesuai dengan namanya karena memori, jadi kita di sini disuruh mengingat lalu mencocokkan dari huruf yang satu dengan huruf yang lain. Kita coba yuk. Oke, karena ini cuma sekilas saja, teman-teman bisa coba masing-masing ya. Kita next ya. Jadi di sini ada stamp collection yang isinya apabila teman-teman udah mengerjakan latihan tadi, jadi teman-teman bisa dapat stiker atau stempel yang bisa dikumpulkan di stamp collection tadi. Kita lanjut ke bookstore ya. Jadi di sini adalah tempat untuk pengumpulan koin. Jadi misalnya teman-teman bisa mendapatkan koin entah itu dari iklan atau dari membeli. Nanti koinnya akan muncul di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini aku udah kelarin dulu latihannya. Lalu aku mau ngasih tahu ke kalian tentang cara menggunakan latihannya. Langsung aja yuk. Nah, ini tuh tampilan setelah kita menyelesaikan semua latihannya. Terus di akhir bab kan ada lesson checkpoint, itu berisi tentang tes materi-materi sebelumnya. Ternyata masih ada bagian kedua. Di bagian kedua ini terfokus pada partikel dan tata bahasa. Untuk mempersingkat waktu, kita balik ke bagian pertama aja yuk. Jadi saat kita klik subbabnya akan muncul dua pilihan, yaitu Start Listen dan Show Preview. Kita klik Show Review. Di sini berisi tentang tata bahasa, kosakata, dan huruf yang digunakan. Yuk, kita mainkan gamenya dengan cara klik Start Lesson. Riko wa samui desu ka?
寒いですか? Di sini ada audio yang dimainkan dan kita disuruh menyusun audio apa yang telah didengarkan. Apabila teman-teman mengalami kesulitan, bisa tuh pakai tombol hint untuk meminta bantuan. Selain itu, audionya juga bisa kita putar kembali. Riko wa samui desu ka? Di nomor selanjutnya, kita disuruh menebak arti kata doko. Doko? Oh iya, apabila kita klik ini, maka akan muncul seperti ini. Nomor 1 itu terjemahan, terus nomor 2 ada vocab di kanji, nomor 3 ada vocab di kana, dan yang nomor 4 ada cara tulis romaji. Yuji wa doko desu ka? Nah, ini tuh sama kayak yang tadi, jadi kita disuruh menulis apa yang udah kita dengar di audionya. Yuji wa doko desu ka? Kalau yang ini, kita disuruh menebak kosakata bahasa Jepangnya. Apabila kita belum yakin, kita bisa lihat gambarnya kembali pada tombol show card. Samui. Samui. Kalau yang ini, kita disuruh menebak terjemahannya dalam bahasa Inggris. Siapa sih yang nggak tahu kekong? Ayo coba tebak. Ya, Mary. Kekkon. Tampilan ini muncul apabila kita udah menyelesaikan setengah dari soalnya. Sebenarnya game ini tuh diulang-ulang, jadi semakin mempermudah kita untuk mengingat apa yang telah dipelajari sebelumnya. Yang aku sukai dari game ini itu gambarnya lucu banget, udah gitu banyak pilihannya, jadi gak monoton itu-itu aja. Terus juga aplikasi ini tuh tersedia dalam bahasa Inggris. Nah, ibarat pepatah, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi selain kita bisa belajar bahasa Jepang, kita yang belum tahu bahasa Inggris bisa mengetahui bahasa Inggris. Gak usah khawatir bagi yang belum bisa bahasa Inggris, karena dalam game ini kan ada gambar yang bisa merealisasikan kata yang telah ada. Jadi dengan mengidentifikasi gambar tersebut, kita udah bisa menebak apa sih kosakatanya. Kekkon. Setelah kita menyelesaikan semua soalnya, akan muncul tampilan seperti ini. Sama seperti sebelumnya ya, show review ini menampilkan materi yang akan dipelajari, entah itu mulai dari vocabnya atau kosakata, terus juga ada tata bahasa, ada hurufnya yang bisa ditemukan dan bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan soal dan tesnya ya teman-teman. Menurut aku pribadi, materinya ini udah lengkap, udah ada penjelasannya, udah ada kosakatanya, dan ada contoh kalimatnya. Selain itu, aplikasi ini bisa diakses tanpa jaringan internet seperti sekarang ini. Tapi ada beberapa bagian yang harus diakses dengan jaringan internet ya teman-teman. Kalau tadi udah ke bagian bahasa, kita lanjut ke bagian huruf yuk. Di sini ada sejarah dari hiragana dan beberapa huruf hiragana. Terus ada drawing practice yang berisi tentang kita disuruh menulis dari gambar yang telah disediakan.
Jadi, itu sebagian info yang bisa aku sharing ke teman-teman dan sisanya bisa teman-teman coba sendiri di rumah ya. Oh iya, kalau teman-teman udah menyelesaikan semua soalnya, teman-teman akan mendapatkan stempel dan bisa dilihat di Stamp Collection. Yeay, pengenalan aplikasi Kawaii Nihongo udah selesai. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman udah bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you, bye-bye.